Tante, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadratihi wa tanshadu sunnati al-qadar al-qarabin wa sallallahu mu'allifatul kitab Sayyidina wa biya Dimaski sunnatul sunnah sunnah sallallahu ba'ana wa matina wa jatina wa sallallahu syaikhina wa sallallahu ila mahatina lasqiya malak talamidi ma'azam lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari kemarin kita libur, yang di rumah mohon maaf. Kita ada acara 100 harinya Abah Banyuwangi. Terima kasih untuk semuanya yang telah ikut tahlilan dan mendoakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adhkari Nikah, bab tentang nikah, kitab yang ke-15. Wa ma yata'alaku, wa malan barang yata'alaku yang berhubungan bi kelawan nikah. Ini bab tentang zikir yang perlu kita baca terkait dengan nikah dan apapun yang berhubungan dengan nikah. Ada beberapa bab. Yang pertama babuma yakuluhu. Babuma bab tentang sesuatu yakulu kang ucap hu ing ma sapa man wong jaa yang datang yahtubu hale nglamar imro'atan ing seorang perempuan min ahliya saking ahline mar'ah linafsi untuk dirinya auli ghairihi atau untuk yang lain. Ini zikir bacaan yang perlu dibaca ketika seorang laki-laki ngelamar perempuan, baik untuk dirinya sendiri atau untuk melamarkan yang lain. Jadi kalau ini khusus yang laki-laki ya. Kalau Anda yang di rumah yang laki-laki kemudian mau ngelamar seorang gadis, yang dilamar biasanya kan keluarganya, bukan yang bersangkutan toh. Biasanya datang ke orang tuanya, kemudian ngelamar, baik ngelamar untuk dirinya sendiri atau ngelamarkan untuk orang lain. Kadang kan kalau yang ngelamar biasanya siapa yang ngelamar, wong liya ya, pesen ke kiai untuk dilamarkan, sing nembung kiainya, saya datang ke sini untuk melamar putri bapak yang bernama ini. Harus jelas namanya sapa sing dilamar. Oke, sing ditaksir adike dikekno mbak. Karena itu harus jelas. Ini tata aturannya yang diajarkan Kanjeng Nabi begini. Yustahabu, disunahkan apa ayab da'a. Yang memulai sapa al-khotibu, orang yang melamar, bilhamdulillah, dengan kalimat alhamdulillah wasana'i alaihi, dan memuji pada Allah. Jadi sebelum ngelamar, sebelum ngomong lamar itu baca alhamdulillah dulu. Lah orang Jawa biasanya kan alhamdulillah sowan kula teng mriki pertama silaturahmi. Biasanya kan gitu toh lah orang Jawa. Enggak tahu Madura. Ngerti enggak? Enggak ngerti karena belum dilamar. Jadi enggak ngerti. Ustaz dulu lupa ya. Gimana itu? Pas lamaran Ustaz gak ikut. Dikongkon ngalih. Padahal ikut datang, tapi disuruh pergi. Nggak boleh ikut ngomongannya orang tua. Kok bisa ya? Padahal yang lakoni kita kok kita malah nggak entuk. Itu aneh banget. Pertama, kalau Anda ngelamar, kalau Anda jadi orang tua, ngelamarkan orang, begitu ketemu wong tuane, sebelum, jadi ucapan formalnya itu dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala, kayak wong ceramah itulah. Ada alhamdulillah wassalati ala rasulillah, dan selawat pada Kanjeng Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahkan tidak hanya alhamdulillah dan selawat. Kemudian mau syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Paling enggak 3 itu yang disunahkan. Maca alhamdulillah, baca selawat, baca syahadat. Setelah itu baru keperluannya. Kalau di sini misalnya dikatakan jitukum, saya datang kepada kalian rohiban, dengan rasa suka, fi fatayatikum, untuk apa fatayat?
pemuda pemudimu fulanah sapa jenenge disebutno. Bapak, saya datang ke sini karena keperluan untuk nanyakan putri Bapak yang bernama sopo. Fulanah namanya harus jelas. Karena sangat mungkin tadi Bapak itu punya 5 anak perempuan KB, yang dilamar sing mana? Kan harus jelas, toh jangan sampai kemudian kayak kasus yang temennya ibu itu naksir adike musuh yang pas dilamar Mbak E sing dikekne. Akhirnya kan apa itu jenenge? Serumah dengan mantan. Itu kan luar biasa. Karena itu harus jelas, saya datang ke sini ngelamar putri Bapak yang bernama ini. Ngomongan itu setelah didahului dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan syahadat. Jadi ada 3. Sebelum ngomong saya datang untuk mengelamar putri Bapak yang bernama ini, siapa? Itu harus didahului dengan alhamdulillah, selawat dan syahadat. Au fi karimatikum, utawa anak putri yang mulyamu, putri mulyamu fulanah binti sopo. Jadi di sini jelas namanya harus jelas. Namanya sopo yang mau dilamar. Fulan binti sopo, Mbak sopo, ini kulo saya kesini untuk ngelamar. Sing wong Jawa itu giringannya kan macam-macam toh. Widodari, sing opo lah istilahnya, lah Madura nggak tahu. Sama mungkin ya gayanya. Tapi intinya jelas namanya siapa. Apa yang diajarkan oleh kitab ini adalah ketika kita ngelamar itu gak langsung, Bapak saya datang ke sini untuk ngelamar putri jenengan, enggak. Tapi sebelum memulai ucapan itu disarankan, disunahkan mengucap alhamdulillah, selawat dan syahadat. Kayak jarang banget loh. Biasanya enggak. Biasanya orang Jawa cuma silaturahmi pertama, kedua, kula niki di jalui anak saya sampai nangis-nangis gak iso turu. Biasanya kan gitu. Tapi syahadat sama selawat sama alhamdulillah enggak biasanya. Jarang gitu ya. Bukan biasa enggak, tapi kadang kita sering enggak begitu. Padahal kita diajarkan ketika kita menyampaikan sesuatu yang penting itu dimulai dengan alhamdulillah, selawat dan syahadat. Itu sunnahnya begitu. Tidak wajib tetapi sunnahnya begitu. Dengan begitu kan ada keberkahan. Nanti lah Anda mau dilamar, dibilangi saya ngelamar. Nanti lah ngomong, jangan lupa loh, alhamdulillah, selawat dan syahadat untuk keberkahan kita semua. Rawaina dasarnya adalah Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah wa Khairima an Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kulu kalamin, setiap ucapan, atau kalau dalam hadis yang lain kulu amrin, setiap sesuatu, layub da'u, yang tidak dimulai fihi dalam kalam bilhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah. Kata Nabi, segala ucapan, segala niat, segala perilaku yang tidak dimulai dengan alhamdulillah dan salawat fahuwa ajdamu, maka terputus keberkahane. Kalau hadis lain abtaru. Jadi dimulai alhamdulillah, selawat. Kalau boleh gak dimulai, tapi kalau menurut hadis ini berarti barokahnya hilang. Nah, kita ingin kan lamaran itu kan awal dari sebuah proses pernikahan. Kita ingin pernikahan kita itu sejak awal dimulai dengan keberkahan. Agar berkah, maka ketika proses lamaran itu dimulai ucapannya, resminya dimulai dengan alhamdulillah, salawat, syahadat. Wa huwa asdamu, kata Nabi, segala ucapan, segala statement yang tidak dimulai dengan alhamdulillah iku asdamu. Aktou tegese terputus keberkahane. Kalau di sini dikatakan qalilul barokati, yaitu berkahnya hilang. Itu satu dasarnya. Ada yang lebih spesifik hadisnya. Wa rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasallam qala kullu khutbatin,
setiap lamaran, khutbah, ucapan, laisa fihi tasahadu, yang tidak ada sahadatnya, ini ki sahadat. Faya mongko utai khutbah, tadi ucapan, khutbah, lamaran yang tidak dengan sahadat. Kalau yang pertama dengan alhamdulillah, hadis kedua dengan sahadat. Faya kalyadi, itu koyok tangan jazmai yang terpotong. Karena itu kan di atas kan kita disunahkan alhamdulillah, salawat dan sahadat. Karena hadisnya begitu. Setiap khutbah, setiap ucapan, setiap statement, setiap lamaran yang tidak dimulai dengan sahadat, maka berarti koyok tangan yang terputus. Berarti tidak ana barokah. Nah, mungkin kita perlu bisa saling mengingatkan. Kadang mungkin keluarga calon kita, laki-laki, calon suami lupa karena saking grogi. Gak bisa ucap alhamdulillah, maka di WA jangan lupa loh nanti alhamdulillah, selawat, sahadat. Itu cara lamaran, kan harus saling mengingatkan toh. Anda kan bisa juga ikut di situ. Biasanya kalau lamaran kan sing perempuan juga ikut di situ toh, mendengarkan kaya apa toh, saya akan dilamar rasane bengi gak turu. Ya apa ya bahasane, jangan lupa di WA. Jangan lupa maca sahadat besok. Alhamdulillah, selawat dan sahadat. Itu hadisnya dasarnya ini. Itu satu bab lamaran. Sekarang yang kedua, bab kedua adalah seorang tua mencarikan suami untuk anak perempuannya. Babu ardir rajuli, bab tentang keinginannya seorang laki-laki bintahu ing anak perempuannya, wa ghairoha atau liyane miman saking wong ilaihi, yang maring man tazwijuha utawi menikahkan sapa rajul ha ing binti ala ahlil fadli ing atase orang yang utama wal khairi lan orang baik, liyatazawwajuha supaya nikah sapa ahlil fadli hu ha ing binti. Ini bab tentang kalau kita jadi orang tua, maka boleh kita dalam tanda petik ngelamarno atau meminta orang-orang yang kita tahu. Misalnya kita tahu ada seorang pemuda yang bagus banget, kemudian dibilang, "Leh, kamu mau nggak tak nikahno dengan anak perempuanku?" Boleh kalau Anda jadi orang tua, atau Anda jadi ibu, "Mbak, aku lo punya adik perempuan, mau nggak sampean tak nikahno dengan adikku?" Itu boleh. Jadi golekno bojo untuk istri, untuk putrinya. Kalau istrinya kan enggak. Untuk putrinya itu boleh. Jadi apa itu namanya? Maklar. Mak jomblang. Jadi mak jomblang itu boleh. Ganjarannya gede banget katanya. Terus jadi mak jomblang lama, ternyata dia nggak sukses untuk dirinya sendiri. Jadi sukses menikahkan teman-temannya, konco-konco ini nikah. Ternyata dia telat, ya biasalah. Kayak kernet itu kan gitu toh. Kernet bis, kabeh penumpang dilebok-lebokno bisa naik, bisa jalan, dia tetap di terminal. Nah, boleh orang itu mencarikan suami untuk anak perempuannya, untuk yang lain. Setelah dia tahu bahwa laki-laki itu baik untuk perempuannya. Ini kasusnya kayak yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya anak namanya Hafsah. Hafsah itu suatu ketika ditinggal mati suaminya ya. Kemudian ketika beliau janda, bapaknya Umar bin Khattab itu bingung. Anak wedokku itu janda, rondo. Maka kemudian Umar itu nanya ke beberapa sahabat, mau nggak tak nikahno karo anakku? Abu Bakar ditanya, Abu Bakar sampean gelem tak nikahno karo anak perempuanku sing janda? Abu Bakar nggak jawab. Utsman ditanya, sampean gelem? Akhirnya terakhir dinikah oleh Kanjeng Nabi. Nah, jadi Umar itu nanya ke beberapa sahabat untuk mencarikan suami untuk putrinya. Nah, itu boleh. Anda neng kelas, ya apa rek?
gelem kanggo adikku. Kalau adikku gak gelem, ya aku ya gak apa-apa. Misalnya, ya gak apa-apa, rasanya begitu. Kayak Ustadz waktu ketika dulu nyari ke teman pondok, Kang aku golekno karyawan untuk di kampus, di kantor. Karyawannya harus gini. Ternyata, wah kalau gitu nggak ada Ustadz, saya aja ya yang masuk. Ya sudah, kalau Anda mau silakan, boleh. Jadi artinya mencarikan, itu biasalah mencarikan istri untuk anak perempuan itu biasa, bukan aib. Atau kalau enggak, yo pasang iklan. Kayak papan pengumuman. Rawaina fi Sahih Bukhari, ini di dalam Sahih Bukhari. Anak Umar bin Khattab, satune Umar bin Khattab, lama tufiya, nalikane meninggal sapa zauju bintihi, suami putrinya Hafsah, ketika menantu laki-lakinya yaitu suaminya Hafsah wafat, maka kemudian Umar menawarkan putrinya ke beberapa sahabat. Kala laki itu ketemu sapa ingsun Utsman. Pertama ketemu Sayyidina Utsman. Fa'aradtu mongko menghendaki sapa ingsun ali ngatasé menunjukkan ali ngatasé Utsman Hafsah. Kalimatnya jelas banget, sangat lugas. Umar mengatakan begini, insikta angkah tuka Hafsah binti Umar. Kalau engkau mau, kamu akan saya nikahkan dengan anak perempuanku, namanya Hafsah. Kayaknya kita biasa nggak dengan kalimat itu? Mbak, Mas, saman gelem tak nikahno karo santri Al-Siak, namanya ini. Kayaknya biasa aja toh. Umar kalimatnya lugas banget. Insikta angkah tuka. Kalau engkau mau, kamu akan mau nggak? Kalau bahasa kita mau nggak kamu saya nikahkan dengan anak perempuanku namanya Hafsah. Fakola Umar nanya Utsman begitu. Apa jawabannya Utsman? Saang duru. Saya akan tunggu dulu fi amri. Kalau Utsman begitu, jawabannya saya kasih waktulah falabistu layali. Saya kasih waktu beberapa malam untuk, kalau bahasa kita apa, istikharah. Ditanya, Mbak, saman gelem nikah dengan saya? Misalnya kalau Anda ditawar, Mbak, saman gelem nikah dengan saya? Enggak kok. Ya, enggak. Ya, agak inilah, saya tahu tak istikharah dhisik. Walaupun kita senang banget panah dia, ya istikharah dulu lah gayanya. Walaupun hasilnya udah jelas. Misalnya kan begitu, istikharah dhisik lah, ada bergaininge. Wis telung dino ya apa Mbak? Sik urung metu istikharah. Nantilah 2 hari lagi misalnya begitu. Utsman begitu, fa'angduru filai amri, tunggulah falabistu layali. Kemudian tunggu sampai beberapa malam. Sumalakiani, setelah beberapa malam janjinya Utsman, Sumalakiani kemudian nemuni sapa Umar ingsun. Kemudian Utsman nemui Umar. Apa jawabannya Utsman? Faqala mongko ngendika sapa Utsman, qad badali ala atazawwaju yaumi hadza. Qad bada teman-teman jelas li untukku apa alat atazawwaja, tidak akan menikah yaumi ing hari ini hadza. Jadi kata Utsman, kayaknya dalam waktu dekat ini saya tidak ada acara menikah. Kalau dulu mungkin menikah biasa ya. Kemarin lagi viral atau bukan viral, diviralkan oleh grup tertentu di mass media, mengutip hadis dari Bukhari nomor 5069. Ada hadis gini, sebaik-baiknya umatku adalah orang yang istrinya banyak. Nah ini grup tertentu yang pengen poligami. Ustaz penasaran, bener hadis di Bukhari? Ternyata benar. Tapi sebetulnya bukan sabda Nabi. Tapi itu adalah statementnya Abdullah bin Abbas. Karena itu kalau ada sesuatu dicek dulu, jangan percaya. Ustaz kemarin ngecek, bener tak? Golek hadis di Bukhari nomor itu. Ternyata memang benar ada. Tapi kalau Ibnu Abbas ketika ditanya tentang pernikahan. Jadi bukan kanjeng Nabi yang ngendika. Bukan, kan tidak semua hadis Bukhari itu sabda Nabi toh.
ada sahabat yang kemudian menyampaikan. Itu salah satunya. Utsman ditanya mau dinikahkan dengan Hafsah, beliau mengatakan menolak secara halus. Kalau bahasa Anda biasanya, saya belum pengen nikah nih Mas, cik pengen S2. Itu kan menolak halus toh. Atau kalau cik pengen mondok, saya mondok dhisik, dinteni ya Mbak, mboten usah dinteni pun. Nah, itu kan kan ada toh, terus ngomong saya mondok dulu atau saya kuliah dulu. Kuliah S2 cuma 2 tahun Mbak, aku gak apa-apa kok ngenteni. Enggak usah ngenteni Mas, itu artinya sudah wassalam. Kan lah enggak, kan gak enak juga toh. Coba Utsman juga bilangnya, kayaknya saya nggak bisa menikah pada beberapa waktu ini. Halus jawabannya. Setelah Utsman menolak secara halus, apa yang dilakukan oleh Umar? Falaikutu, mongko kemudian menemui sapa ingsun Abu Bakar, Abu Bakar, coba. Kemudian nemu Abu Bakar, fakultu in sita angkahtuka Hafsah binti Umar. Kemudian Umar mengatakan ke Abu Bakar, apakah engkau mau saya nikahkan dengan anakku Hafsah? Fasomata. Kemudian Abu Bakar enggak menjawab, beliau diam aja. Karena diam berarti Abu Bakar juga tidak kerso, enggak mau. Setelah beberapa hari kemudian Hafsah dilamar oleh Kanjeng Nabi. Ketika kemudian lamaran itu oke, Abu Bakar baru mengkonfirmasi dan Utsman, kenapa beliau tidak mau ditanya oleh Umar, beliau mengatakan, kenapa saya nggak menjawab, kata Abu Bakar, karena saya pernah dengar Kanjeng Nabi itu rasan-rasan tentang Hafsah. Jadi kan gak enak, wong Nabi lo pernah rasan-rasan tentang Hafsah, begitu ditinggal mati suaminya, masa kemudian saya mau menikahi dia. Karena itu nunggu Nabi gimana? Mungkin begitu suaminya meninggal, Kanjeng Nabi nggak tahu bahasanya. Kalau bahasanya kan rasan-rasan. Jadi, yo kayak kita lah, kasihan yo Hafsah dewean. Mungkin para sahabat kan tahu, oh Kanjeng Nabi itu naksir Hafsah. Akhirnya beliau nikah dengan Hafsah. Karena para sahabat tahu Nabi itu pernah rasan-rasan tentang Hafsah, maka Abu Bakar nggak mau. Utsman nggak mau juga, karena beliau tahu Nabi pernah itu. Tapi intinya dalam konteks ini adalah kita boleh menawarkan anak perempuan kita untuk mencarikan jodoh pada orang-orang yang kita tahu dia orang baik. Coba, Umar itu kan nawarkan putrinya, Hafsah itu kan nggak semua orang. Dia hanya menawarkan kepada orang-orang yang beliau lihat sebagai orang baik. Coba yang ditawari Abu Bakar, kurang apa Abu Bakar? Orang yang luar biasa. Yang ditawari Utsman. Utsman itu salah satu orang yang paling kaya konglomerat saat itu, coba. Kalau kita lihat keluarga Nabi, coba putri-putri Nabi itu kan suaminya orang-orang hebat. Coba, menantu Nabi Utsman. Kalau bahasa kita kan orang kaya di Indonesia. Karena itulah nyari suami gitulah. Kaya. Utsman itu figur orang yang zuhud dan kaya. Yang satu lagi menantunya Ali bin Abi Thalib, seorang yang diakui cerdas, jadi akademisi, IP-nya 4,0. Kalau bahasa kita kan begitu. Loh, coba kan Kanjeng Nabi mengatakan Aliyun ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kota ilmu, Ali lah jalan masuknya. Berarti Ali itu kan orang yang diakui kecerdasannya. Jadi mantunya itu kalau nggak kaya, pinter. Nah, Anda begitu. Pilihannya cari suami kalau nggak pinter, kaya. Syukurin untuk kedua-duanya. Yo pinter, yo kaya, yo ganteng, yo penyayang. Misalnya. Loh, wong tinggal ndonga aja loh. Apa susahnya? Gak kok koyok golek mantu elek-elekan. Kayak yang viral. Golek mantu elek-elekan. Tinggal menunjukkan Sherlock nanti dijemput. Enggak lah, carilah yang kalau kita belajar Nabi kan begitu. Menantunya kan orang-orang hebat. Mertuanya juga hebat.
Coba mertuanya Nabi Umar, mertuanya Nabi Abu Bakar. Berarti mertua Nabi itu like golek istri, cari mertua-mertua yang hebat. Kalau nyari menantu, ya golek menantu yang hebat. Relasi Kanjeng Nabi ke atas ke bawahnya kan luar biasa. Nah, Anda juga bisa lah begitu. Jadi karena itu kan Ustadz sering katakan nyari suami itu pertimbangannya dua, rasa dan logika. Rasa itu karena kita suka dia, logika itu juga mikir kira-kira nikah dengan dia iso makan enak enggak ya. Itu yang penting toh. Duh, cinta tok itu gak kenyang. Kan yo sekali-kali cinta itu butuh rekreasi. Kan begitu. Kemarin masih ingat ngaji apa itu? Ada nikah. Nah, Syed Maliki kan ngajarkan suami itu harus sering ngejak istrinya rekreasi, nyenangkan istrinya. Loh, kalau gak punya uang rekreasi nih kondi. Yo mungkin dijak goncengan yang pantai. Kan sudah lumayan. Nah, tetapi kita lihat itu. Oke. Ini bab kedua tentang mencarikan jodoh untuk anak perempuan kita. Nah, sekarang bab ketiga. Babuma yakulu inda akdi nikah. Ketika akad nikah, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah akad nikah. Yustahabu disunahkan apa ayah tuba. Ingin khutbah baina yadil abdi sebelum akad khutbatan. Khutbah tastamilu yang mengandung alama dzakarnahu fil babil ladzi qablu hadza, yaitu khutbah seperti khutbah yang biasa itu. Wa takuna lan ono apa khutbah walu min dalika. Panjangnya terserah, tapi ada khutbah yang poin-poinnya penting. Jadi kalau akad nikah ada khutbahnya. Kadang ada khutbahnya enggak semua ya. Beberapa kali Ustaz mengikuti pernikahan kadang enggak ada khutbahnya. Nah, kita disunahkan sebelum akad nikah itu ada khutbah. Khutbahnya ada, Anda bisa baca toh di buku-buku khutbah nikah. Itu kan bisa dibaca. Jadi ada disunahkan untuk khutbah sebelum akad. Wasaun khotobah, baik khutbah sapa al akidu, orang yang mengakadkan aweruhu. Siapa yang khutbah? Yang melakukan khutbah pertama bisa orang yang mengakadkan. Kalau yang mengakadkan siapa? Naib biasanya ya. Naib. Kalau yang sebetulnya yang harus mengakadkan itu wali, bapak kita. Jadi kalau Anda nanti yang perempuan ini nikah, kalau orang tua kita, bapak kita mampu, minta bapak kita yang menikahkan. Nanti naib itu yang mencatat saja. Jangan naib yang nikah no. Kalau bapak kita bisa, tapi kalau bapak kita, karena kan nggak mudah juga toh mengakadkan kalau nggak biasa. Bapak kita loh, kita anak barep, anak pertama kan berarti beliau belum pernah menikahkan orang. Nah, maka kan nggak mudah, kadang grogi, karena itu minta naib boleh. Tapi kalau saran Ustadz, wali kita yang menikahkan, yaitu orang tua kita. Nah, yang khutbah itu bisa yang mengakadkan atau orang lain, bisa juga orang lain. Jadi ada yang mengakadkan sendiri, yang khutbah sendiri, itu juga boleh. Beda kok kalau rasanya kalau Anda nanti yang di rumah yang laki-laki, kalau jadi nganten, kemudian yang mengakadkan itu calon mertua dengan yang mengakadkan itu naib itu beda. Kalau Ustadz dulu yang menikahkan mertua. Jadi ketika kita salaman, ketika angkah tuka, wazawas tuka, kemudian kita qabil tu nikahaha, itu kan kita merasa kita menerima limpahan tanggung jawab anak perempuannya langsung dari mertua. Kalau dari naib kan beda. Psikologisnya beda. Lebih kuat ketika kita menerima limpahan. Kan ketika kita nikah, kemudian qabil tu, itu artinya kan kita menerima limpahan tanggung jawab. Yang asalnya seorang perempuan itu sebelum nikah menjadi tanggung jawab orang tua, kemudian setelah menikah dia menjadi tanggung jawab suami. Kan beda rasanya. Karena itu kalau Anda nanti menikah, kalau bisa walinya menikahkan, minta walinya untuk menikahkan.
Oke, itu disunahkan sebelum akad nikah, disunahkan untuk khutbah dulu. Marwaina fi sunan Abi Dawud wa Turmudi wa Nasai wa Ibnu Majah wa Wiriyah bi asanid sahih, dengan sanad sahih an Abdullah bin Mas'ud qala alamana, ngajari nak ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi yang ngajari khutbah nikah itu. Khutbatan hajati, yaitu khutbah ini pendahuluannya begini. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururin anfusina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, kayak khutbah biasa di Jumatan itu. Fala hadiyalah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita bisa ngutip ayat Al-Qur'an, misalnya kalau di sini ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulah faqad faza fawzan adzima. Ini redaksi khutbah nikah salah satu redaksi khutbah nikah yang diajarkan Nabi. Kalau di sini dikatakan banyak redaksi, tapi salah satunya ini. Wa fi riwayatin ukhra, lan riwayat yang lain ada istilahnya wa rasuluh arsalahu bil haqqi basira wa nadhira baina yati saati maitillah wa rasulah faqad rasada wa may ya'sihima fa innahu la yaduruhu illa nafsa wa la yadurullahu syai'a, banyak. Oke, itu khutbah nikah. Anda bisa baca yang bagian di rumah, yang khutbah nikah bisa dibaca, bisa dihafalkan. Silahkan, redaksinya macam-macam. Kita lanjutkan sekarang adalah akad nikah. Setelah khutbah nikah selesai, kemudian yustahabu, disunahkan apa ayakula enta ngucap ma'ahadha uzawwijuka alama amarallahu azza wa jalla min insakin bima'rufin wa tasrihi bi ihsan. Iki akad nikahnya dari wali. Apa bahasanya biasanya? Yang biasa ikut nikah-nikah apa? Naib angkah tuka, wazawaz tuka, dan seterusnya. Kalau di sini bisa menggunakan uzawijuka, menikahkan sapa ingsun ka ing sira alama, sesuai dengan barang amarallahu kang perintah sapa Allah, min imsakin, dari larangan bi ma'rufin dengan baik, wa tasrihin bi ihsan, dan perilaku dengan baik. Angkah tuka, wazawaz tuka. Wa aqalu, tapi ini masuk di dalam khutbah kajian. Wa aqulu hadil khutbati, kalau khutbah panjang nggak bisa, ya ini pakai khutbah yang paling pendek. Paling pendek itu khutbahnya begini. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah usi bitaqwallah. Kayaknya paling pendek. Karena khutbah paling pendek itu cuma alhamdulillah, selawat, dan wasiat takwa. Pokoknya itu yus selesai khutbahnya. Nah, I'lam ana hadhi khutbata, khutbah ini sunatun. Hukumnya sunnah. Laulam yakti, lamuno tidak ada bisyai'in, kelan sesuatu minasang khutbah soha. Khutbah nikah hukumnya sunnah. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, cuma akan berarti keberkahannya yang kurang. Gampang lah kalau Anda nanti nikah, cari sopo koncone santri kong khutbah. Soha bittifaqil ulama wa hukian Daud ad-Dhahiri qala la yasihu. Kalau menurut Imam Daud ad-Dhahiri, khutbah itu hukumnya wajib. Jadi karena wajib, maka kalau tidak ada khutbah, maka tidak sah nikah. Akadnya dia agak keras. Tapi kalau Imam Nawawi ngajarkan kita, mayoritas ulama mengatakan khutbah nikah itu sunnah.
Walakin ulama'u, tetapi ini para ulama al-muhaqqiqun niku layauduna, tidak menghitung, tidak menganggap khilafah Dawuda khilafan muktabaron yang perbedaan yang penting. Walayan harifu, dan tidak akan rusak apa al-istima'u ijma' bil mukhalafatihi. Intinya yang semua ulama sepakat khutbah itu sunnah. Amma zauju, anapun utai suami, fal madhabu al-muhtaru anahu kelayah tubuh. Kalau suami tidak perlu khutbah. Yang calon suami kalau dinikahkan nggak perlu khutbah dhisik. Oh, angkah tuka wazawaz tuka kemudian khutbah dhisik. Enggak, suami nggak perlu khutbah. Pokoknya dia diam aja. Yang khutbah itu adalah wali yang mau menikahkan. Kalau yang mau menikahkan nggak bisa dibagi dua. Ada yang menikahkan sendiri, ada yang khutbah sendiri. Bal idza qala nalikane ngucap sapa al wali zawaztuka fulanah, ketika seorang wali, seorang yang mengakadkan mengatakan angkah tuka wazawastuka bi, siapa namanya, Siti binti sopo, maka kemudian calon suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril berapa, dengan mas kawin berapa. Kalau Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i mas kawin tidak termasuk rukun, syarat rukunnya nikah, karena mas kawin itu sudah di-include di dalam akad sehingga nggak perlu menjadi rukun. Tapi kalau di dalam mazhab Abu Hanifah, mas kawin itu rukun sehingga harus jelas berapanya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha, bimahri berapa, maharnya berapa. Ketika wali kita menikahkan kan juga gitu kan, saya nikahkan engkau, kalau bahasa Arab bisa itu bagus, kalau nggak bisa bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita paham maknanya. Oh, saya terima pernikahannya. Jangan sampai kemudian nanti kita akad nikah bahasa Arab tapi nggak ngerti maknanya, sehingga kan kemudian kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Nah, kita boleh ketika walinya mengucapkan aku nikahkan engkau dengan seorang gadis namanya Siti, anaknya Sopo, dengan mahar berapa. Berapanya disebut. Dengan mahar misalnya kunci sepeda motor 5. Kuncinya aja. Ya enggak lah. Dengan motor berapa. Dibayar kapan itu harus jelas. Kontan, halan, atau utang. Boleh utang. Tapi maksud saya, ya gak apa-apa kalau Anda ikhlas. Tak apa-apa kok mas utang. Ya gak apa-apa, istri baikan. Yang penting nikah, gak apa-apa utang. Ya gak apa-apa. Tapi jelas kuduan. Dinikahkan dengan sopo, anak sopo. Kenapa harus ada binti? Karena kan nama itu bisa banyak. Jangan salah. Siti anak sopo, sak kampung anak akeh. Nama Siti, sehingga Siti binti sopo dengan mas kawin berapa, dibayar kapan, itu harus jelas semua. Nah, ketika wali menikahkan harus itu yang disampaikan. Nah, kemudian suami boleh hanya mengatakan qabiltu nikahaha aja, karena dia sudah include di dalam wali yang menikahkan, sehingga ketika wali yang menikahkan harus jelas, saya menikahkan kamu dengan sopo, dengan mas kawin berapa, dibayar bagaimana. Itu harus jelas. Seorang suami kemudian menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha, atau bisa boleh juga qabiltu tazwijaha, saya terima pernikahannya. Atau boleh juga qabiltu nikahaha saja. Kalau kita biasanya di Indonesia qabiltu didobel. Kalimat di hadis ini didobel. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Tapi di hadis sebetulnya boleh milih salah satunya. Boleh qabiltu nikahaha boleh, atau qabiltu tazwijaha boleh. Tapi kalau kita didobel juga lebih mantap mungkin begitu ya. Atau didahului dengan alhamdulillah juga boleh. Jadi sebelum misalnya begini kan, naib
yang mengakadkan, sebelum akad itu kan ada khutbah. Khutbahnya kan ada alhamdulillah, ada sholawat, ada macam-macam. Kemudian setelah itu akidnya ngatakan angkah tuka, wazawazuka dan seterusnya. Maka calon suami yang diakadkan boleh sebelum ngomong qabiltu dengan didahului alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Qabiltu boleh. Selama ini biasanya enggak, karena khawatir tersela. Siapa ada yang warga kita enggak yang menerima paket? Qabiltu jadi boleh. Falau qala mongko lamun ngucap sapa suami alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wassalam soha, maka sah apa nikahu nikahe. Walaya duru dan tidak bahaya apa hadal kalamu bainal ijabi wal qabuli. Kalau sebagian ulama kan mengatakan antara wali dengan nganten laki-laki itu tidak boleh dijeda. Kalau di sini, kalau jedanya hanya mengatakan alhamdulillah wassalatu ala rasulillah kemudian qabiltu nikaha boleh, karena itu dianggap jedanya tidak lama, sehingga dikatakan lam yadurru hadal kalam, tidak ada masalah. Innahu faslun, karena itu adalah jeda yasirun yang sedikit lahu ta'alukun bil akdi. Jadi sehingga itu tidak memisahkan antara angkah tuka dan qabiltu. Beda toh kalau kemudian naibe ngomong angkah tuka wazazuha terus ngantene saya tak kamar mandi dhisik. Itu kan beda. Itu kan jeda. Kalau udah jeda itu ya nggak boleh. Kalau cuma di selani ini alhamdulillah selawat ya boleh. Tetapi sebagian sahabat, sebagian ulama mengatakan yabtulu bihi, batal nikahe apa abi apa nikahu. Karena itu ulama kita biasanya ikut yang kedua ini, yaitu antara angkah tuka dan qabiltu tidak boleh ada jeda. Ini pendapat sebagian ulama mengatakan begitu. Karena kalau ada diselani alhamdulillah walaupun alhamdulillah dan selawat dianggap itu membuat jeda antara qabiltu dengan angkah tuka sehingga tidak sah nikahe. Tapi kalau pendapat Imam Nawawi nggak apa-apa. Faqala baduhu layak tulu, tidak batal, bal yustahabu. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak batal, bahkan sunnah, disunahkan mengucap alhamdulillah dan selawat. Waswabu, di antara perbedaan pendapat tadi, kata Imam Nawawi, waswabu tayang bener iku qaddamnahu, yaitu seperti yang saya sampaikan, yaitu layak tulu an nikahu, nikahnya tidak batal, berarti ditambahi alhamdulillah dan salawat itu boleh. Oke. Begitu, nanti kita lanjutkan besok bab tentang ba'da akdi nikah. Apa yang perlu disampaikan ketika akad nikahnya sudah selesai? Kalau Anda sudah selesai akad nikah, maka doa apa yang perlu dipanjatkan, baik oleh untuk suami, untuk istri, atau untuk orang yang datang berkunjung. Oke. Al-Fatihah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.